wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan dan kesempatan, terutama itu kita dapat menghadiri sholat tarawih dan tausiah di masjid yang sama-sama kita muliakan ini. Oleh karena itu izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit pesan Allah dan Rasulnya lewat mimbar ini dengan tema yang amat sederhana. Temanya ini adalah kita kembali kepada fitrah. Hadirin muslimin rahimakumullah. Apa fitrah itu? Fitrah itu adalah keaslian manusia, sebagaimana kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitrah manusia. Sebagai contoh bahwa manusia itu minum, makan, berkehendak sesuatu, itu adalah menurut kehendak Allah. Keaslian manusia. Oleh karena itulah hadirin muslimin rahimakumullah, tentang judul fitrah ini ada kaitannya dengan saum Ramadan. Kenapa ini sangat erat kaitannya dengan saum Ramadan? Karena Allah itu ingin agar supaya hamba-hambanya itu menjadi fitrah kembali. Ketika kita dilahirkan ke dunia, boleh jadi kita ini bukan lagi makhluk yang fitrah, jadi makhluk yang penuh dosa atau berlumuran dosa. Inilah satu kasih sayang Allah kepada kita semua, bahwa kita khususnya umat Nabi Muhammad SAW ini disucikan setiap tahun melalui fitrah itu. Kenapa ini fitrah? Maka fitrah itu kalau kita golongkan banyak. Cukup saja ini kita bahas beberapa fitrah saja. Fitrah yang pertama itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini hamba Allah, hamba atau makhluk yang beragama. Kenapa disebut kita ini adalah makhluk yang beragama? Karena kita sudah terikat dari
dalam salah satu perjanjian ketika kita masih berada di alam arwah atau alam ruh. Dulu kita berada di alam ruh sebelum kita dilahirkan. Lalu Allah berfirman, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza. Yang lebih kurang artinya ingat bahwa aku ada salah satu perjanjian antara engkau dengan kita semua. Perjanjian antara Allah dengan kita sebagai umat manusia. Lalu pendek kalimat, ketika itu kita masih berada di alam sulbi. Lalu Allah berfirman, alastu rabbikum, bukankah aku Tuhan? Maka seraya serentak kita berkata, syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kita bersaksi di hadapan Allah dengan perjanjian itu. Ketika kita bersaksi di hadapan Allah, ini baku. Maksud Allah itu jangan sampai ada ketika kita di yaumil kiamah kelak ada alasan, ya Allah, kami di dunia itu ketika itu tergolong menjadi orang-orang yang lalai atau yang disebut ghafilun. Jadi tidak ada alasan lagi. Atas dasar perjanjian itu tidak ada alasan lagi. Nah, setelah usai perjanjian ketika masih berada di alam ruh, kita dilahirkan. Pertama kita dilahirkan melalui alam kandungan, alam rahmah namanya. Lalu berlanjut kita berada di alam dunia. Sebelum ke alam dunia itu apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jodoh kita ini takdir mutlak. Kita diberikan berjodoh-jodoh. Juga kita ditakdirkan oleh Allah rizki yang sudah berlimpah ruah Allah berikan kepada kita. Tinggal hanya kita yang mencari rizki itu. Yang ketiga takdir. Takdir mati mutlak. Ini namanya takdir mutlak. Jodoh, rizki, mau. Hadirin muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi ketika kita di alam dunia? Yang seharusnya kita ini sebagai hamba-hamba Allah suci. Tapi ketika di alam dunia itu kita berlumuran dosa. Kita membuat dosa kita diri pribadi sendiri. Bahkan ada yang dijuluki durjana, adalah manusia-manusia durhaka. Nah, karena itulah yang pertama ini kena kasih sayang Allah, Allah panggil kita. Wajhakim ashaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Ketika kita di dunia ini dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadapkanlah wajahmu. Inilah agama fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fitrah itu tidak akan berubah atas dasar ketetapan Allah. Ar-Rum 30. Allah panggil dengan kefitrahan kita. Oleh karena itulah hadirin muslimin rahimakumullah. Artinya apa? Allah sengaja ingin mensucikan kita. Setiap tahun kita ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat Ramadan khusus.
Sebagaimana Allah mensucikan kita ini setiap Ramadan, sebagaimana umat-umat terdahulu. Tren ayatnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dipanggil kita orang-orang beriman, diwajibkan melaksanakan sahur sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ini fitrah yang pertama. Kemudian hadirin muslimin rahimakumullah, ada satu pertanyaan. Kenapa Allah panggil kita sehingga Allah itu menjadikan kita ini makhluk yang fitrah kembali? Karena ada satu hal, kita ini banyakkan golongan orang-orang yang lalai. Dengan kelalaian inilah muncul kasih sayang Allah itu agar kita dibersihkan, dikuras kembali, dimobilisir iman ini. Kalau ibarat rumah direhab, ada satu ayat, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum azanun la yubsiruna biha walahum la yubsiruna biha azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghabilun. Apa maksud ayat ini? Yang paling banyak di neraka jahanam itu nanti golongan jin dan manusia. Ketika ia diberikan mata, qulubul la yafqahun, tertutup hatinya, kulubnya tertutup, tidak mengerti apa yang dimaksudkan itu. Ketika ia diberikan mata, yubsiruna biha, matanya pun tertutup karena dia tidak mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan yang ketiga itu yasma'una biha, ketika ia diberikan telinga, telinganya budek, tidak mampu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka ulaika kal an'ami balhum, mereka itu adalah bagaikan hewan ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Al-A'raf 179 ya. Al-A'raf 179. Ini yang pertama. Kemudian hadirin yang mulia, fitrah yang kedua ini ada yang disebut fitrah kesucian. Bahwa manusia itu awalnya sebelum ia dilahirkan dalam keadaan suci. Nah lalu ketika kita wafat, maksud Allah itu kita pun harus dalam keadaan suci pula. Maka dijelaskan di dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna terkecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang suci. Jadi kalau kita itu awalnya suci, Allah maksudkan kita pun kembali dalam keadaan suci pula. Hadirin muslimin rahimakumullah, apa yang membuat kita tidak suci ketika kita di dunia? Ada istilah mengotori hati kita. Maka di situ bisa juga kefasikan kita.
Kefasikan itu adalah sesuatu melanggar hukum dan aturan Allah, fasik. Maka ayatnya wa ammal lazi nafasaku fama wahu minnar. Artinya orang-orang fasik itu nanti tempatnya adalah di neraka. Bukan saja orang fasik yang membuat kotor hati kita ini, termasuk juga kekafiran kita, kefasikan kita, kezaliman. Belum kezaliman yang muncul dari lidah kita, kezaliman yang muncul dari kolbu kita, dan kezaliman yang muncul kemunafikan kita. Ini semua rambu-rambu dosa yang ada pada diri manusia. Maka itulah Allah kasih sayang sekali lagi ingin membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri manusia ini. Ada satu hadis di situ, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat masyhur. Wala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Iza solahat soluhat jasadu kulluhu. Jika ia baik, maka akan baik semua seluruh anggota tubuhnya. Wa iza pasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbi. Jika ia buruk, maka akan buruk seluruh anggota tubuhnya. Itulah yang disebut qalbu atau hati. Ini yang perlu kita kuras. Saya katakan tadi, ibarat rumah dengan saum di bulan Ramadan ini, ibarat kita merehab rumah atau merehab sesuatu dari buruk menjadi baik. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kemudian hadirin muslimin rahimakumullah, yang terakhir ini adalah bahwa kita ini makhluk yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Ada satu ayat di sini, ya, di ayat 17 ayat 70 itu dijelaskan bahwasanya manusia itu pada dasarnya suci, ya. Nah, maka kesucian di balik kesucian manusia itu ada juga yang disebut Allah jadikan kita ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karomna bani Adam, walaqad karomna amat, ya, sebentar ya. Walau ittabal haqqu ahwahum lafasadati sama wa tiwalat lil muttaqin. Artinya kita ini yang bisa menimbulkan bahaya kita itu adalah hawa nafsu kita. Inna nafsa la amaratum bisu. Inna nafsa la amaratum bisu. Illa man rahimah. Artinya yang bisa membuat kita itu celaka salah satunya adalah hawa nafsu. Nah, ini hadirin muslimin rahimakumullah. Nah, yang menjadi bahan pertanyaan itu, apa yang membuat kita itu menjadi hawa nafsu besar? Ya, karena kita kembalikan lagi kepada hati atau kulub kita itu tadi. Kita ini bebas berkehendak, bebas berbuat tanpa ada paksaan. Nah, mestinya kita ini apa yang kira-kira dilarang oleh Allah itu kita bisa berpikir yang sehat menurut ketentuan Allah. Maka kita diperintahkan untuk sholat, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar itu. Bukankah sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, agar kita ini jangan terjadi makhluk yang mungkar? Kira-kira seperti itulah hadirin muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan fitrah ini
kita dapat memahami seperti inilah ketika Allah berkehendak, ketika Allah ingin mensucikan kita sebagai manusia sehingga kita kembali bersih dan menjadi fitrah. Kullu mauludin yulidu alal fitrah. Demikianlah hadirin muslimin rahimakumullah, dengan tausiah yang amat singkat ini yang keliru diri dari saya pribadi selaku manusia biasa tidak luput dari ada kekeliruan dan kesalahan saya. Yang benar itulah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.